Saya punya teori seperti ini ya, artinya uh, siapa yang mempengaruhi Islam? Siapa itu bicara tentang kepercayaan. Nah, itu pun bersumber dari bukan cuman sekedar pendekatan antropologis, tapi pendekatan bagaimana Al-Quran mengekspos siapa yang mempengaruhinya secara tidak sadar. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 69, dalam surah Al-Baqarah ayat 62, dalam surah Al-Hajj 17, eh, baik Nasrani, Sabiin, Yahudi, Majusi itu dinyatakan secara bersama-sama. Nah, mungkin ini masih ayat yang Madinah, jadi narasinya narasi yang baik ya. Artinya di surat Al-Hajj itu istilahnya umat ini, empat kaum ini ya diberikan kesempatan untuk masuk surga. Itu di surat Al-Hajj ya. Jadi saya ulangi, Nasrani, Yahudi, Sabiin, dan Majusi itu ada di surat Al-Hajj di state secara jelas. Nah, memang Majusi ini hanya sekali dinyatakan atau disebut dalam Al-Quran. Nah, sementara kalau Nasrani dan Yahudi itu terlalu sering ya. Nah, yang menariknya Sabiin ini hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran, di surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah, dan surat Al-Hajj. Nah, sementara Majusi hanya di surat Al-Hajj. Jadi, dari Al-Quran, explicit influence itu ataupun pengaruh eksplisit tersurat jelas itu ada disebut Nasrani, ada disebut Yahudi, ada disebut Majusi, ada disebut Sabiin, ada 4. Itu terstate ataupun tercatat di Al-Quran itu ada 4. Sekali lagi, Majusi hanya tercatat sekali, Sabin hanya tercatat 3 kali. Kalau Nasrani Yahudi udah mungkin lebih dari lusinan ya, karena mungkin sangat dekat lah pengaruhnya. Nah, makanya saya membuat teori bahwa Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin itu punya explicit influence, artinya secara eksplisit dinyatakan punya pengaruh atau di state lah. Kemudian di lingkaran keduanya itu ada namanya implicit influence. Ada namanya suatu kepercayaan jin religion. Itu disebut ada tentang jin itu ada 4 ya. Di surah Al-An'am 128, di surah Al-Hijj 25 ayat 20 sampai dengan 26, surat Hud 119, surat Az-Ziriyat 56, itu 4 kali. Sementara tentang Roman ideologi dan sistem, itu di satu surah Al-Rum, mereka bercerita tentang Romawi. Nah, kemudian ada lagi pengaruh yang kayaknya ya, inilah yang merupakan basis dari sinkritisme atau gnostiknya di Islam. Hejaz di surah An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Nah, Hejaz itu berkembang menjadi Nabateans. Sabin itu berkembang jadi Mandeans. Majusi itu berkembang jadi Zoroaster. Nah, dari 3 kepercayaan yang berkembang ini, sayangnya sampai dengan saat ini mereka menjadi agama yang minoritas. Bahkan Mandeans itu terancam punah. Artinya nggak sampai 10.000 lah pengikutnya di dunia sampai dengan saat ini. Sama mungkin nasibnya dengan Nabateans gitu, mungkin hanya beberapa lah. Nah, memang yang uniknya ini Nabateans ini sama Mandeans ini memang ternyata nanti sampai dengan saat ini mereka punya relasi seolah-olah mereka adalah sekte Kristen atau bidat Kristen. Nah, cuman saya mau tegaskan ya teman-teman semua, di Al-Quran itu tidak pernah menulis Kristen. Jadi yang dinyatakan itu Nasrani. Siapa itu Nasrani? Nasrani itu sebuah sekte dari Kristen. Karena pada ketika kekristenan berkembang sampai dengan tahun 700 Masehi, di mana Nabi Muhammad hidup, terminologi ataupun kata Kristen itu dikenali banyak orang. Artinya kalau misalnya menjadi agak pertanyaan besar, apakah Nasrani yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini merujuk kepada Kristen, atau Nasrani yang dalam Al-Quran ini merujuk kepada sekte Kristen? Tapi secara fakta antropologis, sesuai dengan konteks zaman, Nasrani ini adalah merujuk kepada sekte Kristen. Jadi bukan Kristen loh. Nah, Nasrani ini merupakan
bidat dari kekristenan yang mengembangkan, itu gnostik dari kekristenan yang mengembangkan kebenaran-kebenarannya tidak sesuai dengan bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru ataupun Bapak Gereja itu mendefinisikan kebenaran langsung kepada umat Kristen ataupun orang percaya. Nah, ini menariknya ya, untuk Nasrani dan Yahudi, posisi terakhir ya penulis Al-Quran, Al-Quran ataupun Yahudi ataupun Islam mengambil posisi antitesis, artinya segala tesis yang dibangun oleh Nasrani dan Yahudi itu dibantah dan bersikap bermusuhan. Pada akhirnya ya, walaupun di ayat-ayat sebelum hijrah itu sepertinya bersahabat dan bermartabat gitu. Tapi setelah itu pada konklusi pada akhirnya itu sampai dengan saat ini ya, bagaimana permusuhan ataupun intensi kebencian dari teman-teman RT 6 itu masih sangat-sangat ketara. Jadi posisi Islam itu menentang Nasrani dan Yahudi, menentang ideologi ketuhanan dari Nasrani dan Yahudi. Dalam satu ayat mereka borong itu ketika mereka bilang bahwa mana mungkin Allah punya anak. Yahudi menyatakan bahwa Uzair itu anak Allah, kemudian Nasrani menyatakan Isa Al-Masih itu anak Allah. Nah, kalau dalam konteks Alkitab, Uzair itu Esra. Jadi dalam satu ayat itu mereka melakukan antitesis dan melakukan hostile dan benar-benar ya versus ya, artinya menunjukkan identitas yang berlawanan. Nah, sementara untuk Majusi dengan Sabiin, karena Majusi itu hanya satu dan tidak lagi terekspos dalam Quran, sementara Sabiin itu walaupun 3, itu posisi Islam ataupun posisi Al-Quran itu nggak jelas. Tapi seolah-olah mereka punya pertemanan. Kalau teman-teman boleh coba googling, mereka terhadap Majusi itu sikapnya memang nggak terlalu keras bagaimana sikap mereka terhadap